Amerika Latin memang indah. Diversitas budaya dan sejarah benua ini sangat menarik. Juga sangat mirip dengan Indonesia, rumah kedua saya. Justru karena keragaman budaya, kepercayaan, dan sejarah, Amerika Latin memiliki banyak legenda dan kisah mistis serta teror yang bertahan selama berabad-abad dan tetap mirip dengan Indonesia. Di video ini, teman-teman akan temukan banyak hal yang menarik dan lebih banyak lagi yang sungguh-sungguh serem. Jika teman-teman suka horor, misteri, dan legenda kuno, pasti akan suka video ini. Mungkin akan temukan kisah-kisah yang pernah dengar. Tapi saya sangat yakin banyak dari kisah-kisah ini teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Dan itu misi saya, memberi Amerika Latin tanpa batas. Jadi, bersiaplah, saya Gerardo di dunia Latin. Inilah 5 legenda paling mengerikan dari Amerika Latin. Nomor 5. Las Tres Pascualas. Kita mulai top ini dengan suatu legenda saya dengar sejak anak kecil. Karena ini legenda lokal dari kota asli saya, Concepción, di Chile. Legenda ini ceritanya 3 saudari yang jatuh cinta sama laki yang sama, dengan akibat yang sangat tragis. Padahal ada beberapa versi legenda ini, seperti sering terjadi seiring waktu. Kisahnya dasarnya seperti ini. Banyak tahun yang lalu, ada keluarga nama belakangnya Pascual, yang ada 3 anak perempuan. Nama mereka Elvira, Ursula, dan Catalina. Tiga-tiganya sangat cantik dan akrab amat sama satu lain. Mereka bekerja sebagai pencuci baju dan tiap hari pergi bersama ke danau ini yang sangat dekat rumahnya. Di situ, sambil bekerja, mereka menyanyi dan memimpi temukan cinta. Suatu hari, laki yang tersesat tiba di danau dan saat melihat betapa cantik saudari-saudari, dia mulai pendekatan. Karena laki ini sangat menarik dan ganteng, Pascual 3 langsung perhatian sama dia. Saat mereka pulang, mereka diam-diam memikir masing-masing bahwa laki tersebut hanya suka sama dia. Di sini ada pisahan versi. Ada yang cerita laki ini niat main hati saudari-saudari karena jahat dan egois. Ada juga yang cerita laki ini beneran jatuh cinta sama tiga-tiganya, tapi tidak bisa putuskan nikah sama yang mana. Yang sangat pasti, saudari-saudari jatuh cinta sama laki ini. Dan karena mereka mikir masing-masing terpilih, berhenti menyanyi, akrab, dan ngobrol. Sesuai versi legenda laki yang jahat, saat dia berhasil mempesona saudari-saudari, dia tiba-tiba pergi karena sudah tidak tertarik. Pascual 3 tunggu sia-sia beberapa hari, sampai akhirnya mereka sadar ditipu dan dibohong. Penuh kesedihan dan patah hati, mereka masuk ke danau satu persatu dan tenggelam. Sesuai versi laki yang tidak bisa putuskan, dia minta kencan sama saudari-saudari di sisi danau pada malam San Juan, tanggal yang sangat mistis. Saudari-saudari pergi dalam kegelapan ke danau masing-masing. Laki ini ada di kapal di tengah danau. Cahayanya hanya bulan dan dia melihat refleksi salah satu saudari di sisi danau. Maka dia panggil Pascual. Karena saudari-saudari ada di titik danau yang beda, saat mereka dengar panggilan pacar, tiga-tiganya masuk ke danau dan mencoba nyampe kapal. Sayangnya, satu persatu Pascual 3 tenggelam. Sejak kejadian itu, ceritanya setiap malam San Juan, suara lakinya bisa terdengar memanggil Pascual. Tapi versi legenda laki jahat cerita yang seram, karena terkadang Pascual 3 muncul keliling danau, mencari laki-laki untuk menggoda agar bisa menarik mereka sampai air danau dan menggelam mereka sebagai balas dendam atas deritanya.
Nomor 4. El Padre Sin Cabeza. Pasti teman-teman sudah tahu tentang legenda ini. Kisah pastor pala buntung yang menghantui Taman Pemakaman Umum Jerut Puruk di Cilandak, Jakarta Selatan adalah bagian dari cerita rakyat horor Indonesia dan bahkan ada film tentangnya. Mungkin sebagian dari Anda yang lebih tua masih ingat dengan berita di mana penjaga kuburan melaporkan melihat sesosok tubuh tanpa kepala berpakaian seperti pendeta berkeliaran tempat kuburnya sambil pegang kepalanya di tangan. Legenda mengatakan bahwa sang pendeta mencari tempat beristirahatnya yang seharusnya menjadi kuburan umat Kristiani di Tanah Kusir, namun malah menetap di Jerut Puruk, sebuah kuburan umat Islam. Pastor atau pendeta pala buntung tidak hanya ada di Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari cerita rakyat horor Filipina dan mungkin negara-negara lain di Asia Tenggara. Cerita rakyat horor biasanya berasal dari kekerasan bersejarah dan kengerian yang berasal dari penjajahan, pendudukan, serta perang dan kesedihan yang biasanya terjadi setelahnya. Sekilas kita mungkin dianggap sangat beda sama satu lain, namun ternyata orang Indonesia dan Amerika Latin memiliki banyak kesamaan dan sejarah kita sangat mirip. Kisah pastor pala buntung adalah contoh yang sangat bagus. Versi Indonesia menceritakan tentang seorang pendeta Italia yang tiba di Indonesia yang diduduki Jepang untuk memulihkan gereja dan membantu masyarakat miskin pada tahun 1942. Hal ini membuat marah Jepang yang melecehkan dia dan masyarakatnya, hingga akhirnya tentara Jepang membakar gereja dan tanaman yang dikerjakan oleh pendeta dan masyarakat dan mengeksekusi pendeta dengan cara dipenggal. Walaupun negara dan waktunya berbeda, versi Amerika Latin dari legenda ini sangat mirip. Legenda pendeta tanpa kepala memiliki versinya sendiri di Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, dan mungkin negara-negara Amerika Latin lainnya. Tentu saja, legendanya berubah di setiap negara. Tetapi inilah cerita dasarnya. Banyak pendeta dibunuh selama perang kolonisasi yang panjang di seluruh Amerika Latin. Ada yang mengatakan bahwa pendeta tanpa kepala itu dibunuh oleh penduduk setempat yang ingin menjaga agar penduduk asli bebas dari kepercayaan agama eksternal. Yang lain mengatakan bahwa pendeta tanpa kepala itu menjalani kehidupan yang penuh dosa dan dibunuh secara tiba-tiba tanpa pengakuan Katolik. Namun, legenda tersebut lebih tepat terjadi di Guatemala pada tahun 1549 di kota León Viejo yang kini menjadi warisan dunia. Dua bersaudara, Hernando dan Pedro de Contreras, atas dorongan ayah mereka, merencanakan pembunuhan terhadap uskup setempat, Fray Antonio de Valdivieso. Masalahnya adalah uskup adalah pembela kaum aborigin, mediator antara penjajah dan gereja, dan ia terus-menerus memprotes pelecehan yang dialami kaum aborigin. Dikatakan bahwa pada tahun itu, kedua bersaudara tersebut menerobos masuk ke biara tempat uskup dan rekan-rekannya berada, dan menikam semua orang hingga tewas. Dan untuk mengirim pesan, mereka memenggal kepala uskup. Semua versi Amerika Latin dari legenda ini mengatakan bahwa pendeta tanpa kepala biasanya muncul setiap hari Jumat, terutama pada malam gelap tanpa bulan. Dia dapat dilihat di pintu gereja atau berkeliaran di sekitarnya. Siapapun yang mengalami nasib sial saat bertemu dengannya akan langsung merasakan getaran ingin menembus tulang punggungnya. Namun, pendeta itu tidak bermaksud jahat. Yang dia cari hanyalah kepalanya yang hilang. Itulah yang akan ditanyakan padamu dengan teriakannya yang menakutkan.
Nomor 3. El Silbón. Ada banyak mitos tentang pamali atau pantangan di Indonesia. Pamali misalnya memotong kuku di malam hari, membuka payung di dalam rumah, dan bersiul di malam hari. Tindakan terakhir ini, yang tampaknya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang, memiliki hubungan khusus dengan legenda Amerika Latin yang mengerikan. Di dataran luas Venezuela dan beberapa daerah di Kolombia, ketika malam tiba dan angin membelai kesunyian gunung, suara siulan yang mengerikan konon terdengar. Ini adalah suara tak menyenangkan yang bergema dalam keheningan malam, gema dari sebuah tragedi di masa lalu. Melodi firasat dari jiwa yang ditakdirkan untuk mengembara selama-lamanya. Inilah legenda si Peluit. Legenda Peluit ini berasal dari pertengahan abad ke-19 dan menceritakan tentang seorang pria yang tinggal bersama orang tua dan kakek neneknya di sebuah peternakan. Namanya Jose, dan sebagai seorang anak, dia tumbuh sebagai anak yang manja dan berubah-ubah, menjadi seorang pria yang memiliki temperamen yang berubah-ubah dan berkarakter keras. Suatu hari, dalam keadaan lapar dan marah, dia menuntut ayahnya untuk mengambilkan seekor rusa untuk dimakan. Sang ayah yang ingin menenangkan anaknya pergi mencari rusa tersebut. Namun ketika dia kembali dengan tangan kosong, sang anak yang marah karena kekecewaannya membunuhnya dengan penuh amarah. Beberapa versi legenda mengatakan bahwa Jose kemudian mencabik-cabik tubuh ayahnya dan menyajikannya kepada ibunya saat makan malam. Ketika sang ibu mengetahui kekejaman yang telah dilakukannya, ia mengutuk putranya dalam kemarahan yang penuh dengan kesedihan. Menurut kisah lain, kakek Jose, setelah mendengar apa yang telah dilakukan cucunya, memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dia mencambuk punggungnya hingga terbelah, lalu menuangkan garam dan lemon ke dalam luka tersebut. Akhirnya, sang kakek mengutuk Jose untuk mengembara di dunia sambil membawa sekarung tulang belulang dengan sisa-sisa ayahnya. Sejak saat itu, Jose yang menjelma menjadi si Peluit dikutuk untuk mengembara di dataran, meniupkan melodi melankolis, sebuah requiem yang hilang dalam luasnya dataran. Si Peluit selalu muncul sebagai pria yang sangat kurus, bertubuh kurus dan sangat tinggi. Dia mengenakan topi bertepi lebar yang menyembunyikan wajahnya dan seikat tulang di punggungnya. Si Peluit adalah roh pengembara dan kehadirannya diumumkan dengan suara siulan tertentu yang menghasilkan efek akustik yang menakutkan. Keunikan ini berfungsi untuk membingungkan korbannya dan menjebak mereka dalam perangkapnya yang mematikan. Siulan yang dikatakan menghantui para orang immoral dan pemabok sebagai hukuman atas dosa-dosanya, yang muncul pada malam-malam yang gelap dan berangin, terutama selama musim hujan. Ketika menemukan mangsanya, yang mengejarnya dengan siulannya yang mengerikan, sampai korbannya lumpuh karena ketakutan. Dan kemudian, El Silbón tersebut melepaskan kemarahan dan dendamnya, mencabik-cabik korbannya dan melemparkan potongan-potongan itu ke dalam karung tulangnya. Dikatakan juga bahwa Peluit berdiri di pintu masuk rumah dan bersiul. Jika orang-orang di dalam rumah berhasil mengusirnya, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, jika tidak ada yang menyadari kehadirannya,
keesokan paginya mereka akan menemukan seorang anggota keluarga yang meninggal dan tulang belulangnya akan ditambahkan ke dalam koleksi Silbon. Aspek. Dia digambarkan sebagai makhluk spektral, berpenampilan hampir seperti tengkorak, sebuah simbol kelaparan yang tak pernah terpuaskan yang mendorongnya melakukan kejahatan keji. Dia adalah seorang pria yang sangat tinggi. Tingginya dikatakan lebih dari 2 meter, dan sosoknya yang ramping dan kurus memberinya kehadiran yang menakutkan dan tidak proporsional. Dia mengenakan pakaian petani, kemeja dan celana panjang, biasanya berwarna putih, tetapi kotor dan usang karena berlalunya waktu dan pengembaraannya yang konstan. Dia memakai topi bertepi lebar yang menutupi wajahnya, menonjolkan penampilannya yang misterius dan suram. Wajahnya, jika dilihat sekilas, terlihat kuyuh dan tua. Matanya yang gelap seakan terbakar oleh api penyesalan dan kemarahan. Di punggungnya ia membawa karung penuh tulang belulang, sisa-sisa ayahnya yang harus dia bawa sebagai bagian dari hukumannya. Karung itu adalah beban yang berat, sebuah pengingat abadi akan kejahatan dan kutukannya. Tapi mungkin hal yang paling menakutkan tentang El Silbon adalah suaranya. Melodi yang konstan dan mengerikan yang tampaknya berasal dari dalam diri. Gema melankolis yang membawa teror dan kematian. Bagaimana melindungi diri dari El Silbon? Cerita-cerita tentang El Silbon memberi kita beberapa petunjuk tentang bagaimana seseorang dapat menjaga diri mereka sendiri dari kehadiran jahat ini. Menghindari siulan. Fitur yang paling mudah dikenali dari peluit adalah peluitnya yang melankolis. Paradoksnya, ketika peluitnya keras dan jelas, berarti jauh. Tetapi ketika peluitnya terdengar lembut dan jauh, berarti sangat dekat. Rekomendasi utamanya adalah menjauh dari tempat itu, lebih baik ke daerah yang padat berpenduduk. Pertahankan kehidupan yang berbudi luhur. Peluit biasanya menghukum mereka yang menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Menjalankan hidup yang terhormat dapat menghalangi Silbon untuk tertarik pada seseorang. Penggunaan benda-benda yang diberkati. El Silbon dikatakan menghindari rumah-rumah yang dilindungi oleh iman. Sebuah salib di pintu masuk rumah atau manik-manik rosario di dekat tempat tidur dapat menjauhkan entitas gaib ini. Anjing dan ayam jantan. Anjing dikatakan memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran si peluit dan onggongannya dapat membantu. Selain itu, dikatakan bahwa kokok ayam jantan saat fajar menandai berakhirnya pengembaraan malam mereka, yang bisa menjadi waktu yang aman untuk keluar lagi. Waspada saat malam hari saat hujan. Malam hari saat hujan sangat berbahaya karena dianggap sebagai waktu favorit El Silbon untuk berkeliaran. Pada malam-malam seperti itu, disarankan untuk tetap berada di dalam rumah, dan jika memang harus keluar rumah, jangan pernah keluar sendiri. Kasih tembakau. Beberapa versi legenda menyarankan untuk menawarkan tembakau kepada El Silbon, karena hal ini dapat menenangkannya dan memungkinkan korban untuk melarikan diri. Melalui legenda ini, kisah-kisah balas dendam, hukuman, dan penebusan berpadu menjadi satu, membentuk salah satu tradisi lisan yang paling ditakuti dan dihormati di Amerika Latin. Nomor 2. La Luz Mala.
Di dataran luas Argentina dan Uruguay, saat malam tiba dan bayangan menyebar di atas lanskap, konon ada cahaya misterius yang muncul di kejauhan. Cahaya itu seakan memiliki kehidupan sendiri. Cahaya itu bergerak secara tidak menentu melintasi ladang, memikat para pelancong yang tidak waspada ke tempat tujuan yang tidak pasti. Inilah legenda cahaya jahat. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang diceritakan di dekat api unggun di bawah bintang-bintang di malam hari di Pampa. Cahaya ini dikatakan sebagai jiwa dari seseorang yang mati dalam dosa. Seseorang yang tidak menemukan ketenangan setelah kematian dan masih mengembara di bumi, mencari penebusan, atau mungkin berusaha menyeret orang lain ke nasib yang sama. Menurut beberapa versi legenda, Luz Mala adalah roh seorang gaucho yang meninggal dalam duel yang tidak adil, dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Cerita lain mengatakan bahwa itu adalah roh seorang wanita yang dibunuh oleh kekasihnya dalam sebuah kejahatan karena cemburu, atau seorang anak yang tersesat di luasnya Pampa dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa cahaya jahat itu adalah iblis itu sendiri yang mencari jiwa-jiwa untuk dibawa ke neraka. Namun terlepas dari asal-usulnya, Luz Mala ditakuti oleh semua orang yang tinggal di daerah pedesaan. Luz Mala merupakan cahaya kecil seperti kunang-kunang yang tampak melayang di kejauhan, bergerak tidak menentu dan menghipnotis. Para pelancong malam adalah yang paling rentan terhadap daya tariknya. Lelah dan bingung, mereka melihat cahaya itu sebagai tanda harapan, semacam pemandu yang menjanjikan tempat berlindung dan beristirahat. Namun, ketika mereka semakin mendekat, cahaya itu seakan-akan menjauh, selalu berada di luar jangkauan, menuntun mereka semakin jauh dari jalan yang aman, hingga kelelahan dan kepayahan melanda mereka. Ada yang mengatakan bahwa cahaya ini membawa mereka ke rawa-rawa berbahaya, di mana mereka tenggelam dan tidak pernah terlihat lagi. Yang lain mengatakan bahwa mereka dibawa ke sarang binatang buas, di mana mereka menemui akhir yang kejam dan mengerikan. Ada yang mengatakan warnanya putih spektral, ada juga yang mengatakan hijau hantu, dan ada juga yang mengatakan warnanya kebiruan atau kemerahan. Kadang-kadang cahaya itu bergerak perlahan, seolah-olah mencari korban berikutnya. Di lain waktu, cahaya ini bisa bergerak cepat, berlarian di hutan, seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Meskipun terlihat sederhana, ada sesuatu yang sangat meresahkan tentang cahaya ini. Lalu Mala tampaknya memiliki kehadiran, kesadaran, seolah-olah ada kecerdasan jahat di balik gerakannya. Mereka yang pernah melihatnya dari dekat melaporkan bahwa mereka merasakan hawa dingin yang menembus tulang dan menggigilkan jiwa. Mungkin hal yang paling menakutkan dari Luz Mala adalah kemampuannya yang memikat dan menghipnotis untuk memikat para korbannya. Seolah-olah cahaya itu menjanjikan sesuatu kepada mereka. Keselamatan, jawaban, akhir dari perjalanan mereka. Tetapi janji-janji ini hanyalah ilusi yang mengarah pada malapetaka. Bagaimana cara melindungi diri dari Luz Mala? Pertama dan paling penting, jangan pernah bepergian sendirian di malam hari, terutama pada malam tanpa bulan. Luz Mala tertarik pada pelancong yang bepergian sendirian, jadi lebih aman untuk bepergian dalam kelompok. Bawalah benda-benda yang diberkati saat bepergian. Salib, rosario, medali orang-orang kudus,
atau bahkan air suci adalah benda-benda yang menawarkan perlindungan terhadap kekuatan jahat dan dapat membantu mengusir lalu semala. Doa dan menjaga iman. Pada saat bahaya, banyak orang berpaling kepada orang-orang kudus dan iman mereka. Berdoa dengan suara keras, mendaraskan rosario, atau sekedar menyimpan doa di dalam hati adalah bentuk perlindungan yang kuat. Tidak mengikuti cahaya. Jika seseorang menemukan lalu semala, hal yang paling penting adalah menahan godaan untuk mengikutinya. Tidak peduli seberapa tersesat atau lelahnya, mengikuti cahaya ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Harus tetap berada di jalan yang diketahui dan mencari perlindungan sesegera mungkin. Dikatakannya, jika cahaya itu datang kepada kita, kita harus menggigit sarung pisau. Ini adalah satu-satunya perlindungan ketika cahayanya sangat dekat. Tidak ada senjata yang dapat melukai lalu semala. Api dan cahaya. Ada yang mengatakan bahwa cahaya jahat menghindari api dan cahaya terang, menjaga api unggun tetap menyala saat berkemah, atau membawa obor yang kuat, menghormati orang mati. Karena cahaya jahat diyakini sebagai jiwa seseorang yang mati dalam dosa, menunjukkan rasa hormat kepada orang mati dan berdoa untuk mereka, dan peristirahatan abadi mereka dapat membantu menenangkan cahaya jahat. Akhirnya, perlindungan terhadap cahaya jahat terletak pada kekuatan roh, iman, dan rasa hormat terhadap kekuatan-kekuatan yang bekerja di dunia ini. Di Argentina, ada beberapa yang telah mencoba memberikan penjelasan ilmiah untuk cahaya-cahaya ini, yaitu fuego fatuo, yang terdiri dari pembakaran kecil gas yang berasal dari tubuh yang membusuk seperti hewan atau di kuburan dan menyebabkan cahaya kecil. Ada juga yang mencoba menjelaskan bahwa cahaya-cahaya tersebut tidak lebih dari pantulan bulan pada tulang-tulang sapi. Namun, setelah bertahun-tahun, legenda ini, seperti halnya cahaya itu sendiri, terus bersinar, menerangi jalan kita melalui hal-hal yang tidak diketahui, dan mengingatkan kita akan pentingnya untuk tetap berdiri teguh. Saya bikin top ini bukan hanya sesuai level seremnya, tapi level luas influence-nya di daerah aslinya. Sebelum kita melihat siapa yang jadi nomor 1 di top ini, jika teman-teman suka konten horor dan topik-topik yang lain tentang Amerika Latin tanpa batas, mohon subscribe, like, dan share video ini karena ini sangat dihargai bantunya. Terima kasih sebelumnya. Oke, nomor 1 di top legenda paling mengerikan dari Amerika Latin ini pasti teman-teman sudah tahu. Yang paling unik tentang legenda ini, saya tidak akan butuh tunjukin tempat asalnya di peta. Kenapa? Karena ini satu-satunya legenda yang punya asal-usul atau kehadiran di seluruh Amerika Latin. Nomor 1. La Llorona. Legenda singkatnya La Llorona yang diceritakan di seluruh Amerika Latin, termasuk Amerika Serikat, khususnya pada populasi Hispanik, adalah kisah wanita dari masa lalu kolonial yang membunuh anak-anaknya, terus dikutuk untuk mencari mereka selamanya. Tapi kisah nyata tanpa batas saya akan cerita sekarang. Sebenarnya, legenda La Llorona mulai sebelumnya waktu kolonial di Tenochtitlan, daerah sekarang menjadi Meksiko. Pada waktu itu, sudah ada kisah-kisah wanita yang menangis, penuh kesedihan karena anak-anaknya. Omong begini, "Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. Hijitos míos, ¿dónde los llevaré? ¿Dónde los llevaré para escapar de este oscuro destino?" Pada awalnya, tidak ada yang tahu siapa wanita itu. Tapi, tidak selama-lama setelah itu, orang mulai bilang wanita itu adalah Dewi Cihuacoatl yang berkuasa tanah, kelahiran, fertilitas, kesehatan, dan
dan badannya setengah wanita, setengah ular. Waktu imam-imam Aztec dengar cerita ini, mereka anggap ini sebagai firasat sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada rakyatnya, yaitu akan nanti menjadi perang, kematian, dan perbudakan. Imam-imam Aztec ceritakan bahwa Cihuacoatl telah keluar dari kedalaman air untuk memperingatkan kemalangan yang akan datang. Kekaisaran akan segera hancur dan dia menangisi nasib kejam anak-anaknya. Bahkan konon dia bertemu Montezuma yang merupakan kaisar kerajaan Aztec. Dan dia bilang begini, "Hombres extraños y más sabios y antiguos que nosotros vendrán por el oriente y destruirán a tu pueblo y a ti mismo. Tú y tu pueblo llorará y sufrirá grandes penas, y tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos." Meski ada pertanda buruk, kekaisaran tetap saja jatuh. Orang-orang dari timur adalah orang Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés dan menaklukkan kekaisaran yang menderita kekejaman penjajah. Epidemi, kematian, pelecehan, dan dewa-dewa yang terlupakan. Kecuali Cihuacoatl yang sejak itu akan dikenal sebagai La Llorona, si penangis. Jadi, legenda ini tidak ada hubungannya dengan seorang wanita yang membunuh anak-anaknya, tetapi dengan seorang dewi yang kehilangan anak-anaknya dan mengetahui kemalangan mengerikan yang akan menimpa mereka, namun tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Itu sebabnya dia menangis kesakitan sambil berkata, jelas sekali cerita aslinya telah berubah dan orang-orang sudah melupakan asal-usul dan maknanya, yang sebenarnya menunjukkan jatuhnya sebuah kerajaan. Muchas gracias sudah nonton video ini. Jika teman-teman suka konten horor, video ini hanya yang pertama di series horor, paranormal, mitos dan legenda dari Amerika Latin. Silakan cek channel saya untuk kenal Amerika Latin sepenuhnya, tanpa batas, di topik horor dan banyak yang lain. Saya Gerardo dari Dunia Latin. Sampai jumpa.